Halo Sobat Jatimers, apa kabar? Senang rasanya saya Lauren Agnes menjumpai Sobat Jatimers kembali nih. Nah Sobat Jatimers, Bank Jatim setiap tahunnya memang menunjukkan kinerja pertumbuhan yang luar biasa ya. Nah pertumbuhan tersebut tentunya tidak lepas dari orang-orang hebat di belakangnya. Dan kali ini secara khusus Bank Jatim Podcast menghadirkan orang-orang hebat tersebut. Siapakah saja mereka? Sudah ada di sebelah saya, apa kabar? Saya manggilnya apa nih? Bro, kakak, atau apa nih? Bro aja. Bro, baiklah. Kita kenalan dulu dong dari yang paling ujung, yang dari sisi terluar dulu. Terima kasih banyak Kakak Lauren. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafiruddin dari cabang Mojokerto, Capem Mojosari, menjabat sebagai Account Officer Mojosari. Terima kasih. Untuk saat ini di Account Officer Mojosari. Baik, kalau di sebelahnya Kak Nafir, ada siapa nih? Kalau saya Faris dari cabang Tuban, kebetulan saya kepenempatan di cabang pembantu di Banjar. Saya sebagai segmentasi Account Officer Retail. Baik, kemudian di sebelahnya Kak Faris nih ada siapa? Perkenalkan, nama saya Nurwahid Indra Kurniawan, bisa dipanggil Wahid. Saya penempatan di cabang Lamongan sebagai account officer segmentasi retail. Wah, berarti ini ada Jatimers dari Mojokerto, Tuban, Lamongan udah mengajak masanya untuk melihat podcast ini pastinya ya. Iya. Baiklah, saya mau ke Kak Nafir terlebih dahulu. Kalau melihat kinerjanya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kakak-kakak yang luar biasa menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dengan hasil yang patut menjadi contoh rekan-rekan Jatimers lainnya begitu ya. Kalau dari Kak Nafir terlebih dahulu nih, bisa cerita nggak sih dulu itu awalnya masuk Bank Jatim memang aku mau daftar jadi account officer atau seperti apa sih? Nanti boleh ya satu-satu ya, karena kita kepingin tahu dulu nih, dulu backgroundnya dari apa, mulai tahun berapa masuk ke Bank Jatim gitu. Boleh Kak Nafir dulu. Terima kasih Kak Lawrence. Kalau dilihat dari mulai awal kita mendaftar dari awal, saat itu kita tahun berapa nih? Kalau Kak Nafir itu mulai dari tahun berapa nih masuk Bank Jatim? Tahun 2014. 2014 saat itu langsung masuk menjadi sales officer. Kemudian di tahun 2021 kemarin diangkat menjadi account officer. Kebetulan mulai dari awal sampai sekarang saya juga ditempatkan di cabang Mojokerto, Capem Mojosari. Kalau boleh tahu sekarang, kalau dulu tuh ada segmentasi atau enggak sih Kak Nafir? Kalau dulu, kebetulan segmentasi ini baru ada di tahun 2023 kemarin. Sebelumnya kita tidak ada segmentasi produk. Kemudian sebelumnya juga saya juga menjadi sales officer khusus produk Jatim Mikro, sampai sekarang juga menjadi account officer kredit mikro. Baik, berarti memang dengan latar belakang di dunia kredit memang ya? Iya. Kalau sebelahnya, kalau Kak Faris sendiri masuk Bank Jatim tahun berapa Kak? Dan apakah langsung AO tuh tiba-tiba? Kalau saya dulu memang masuk di Bank Jatim itu tahun 2014 Kak. Jadi memang pendaftaran awalnya memang saya sengaja milih AO. Dulu mungkin namanya bukan AO ya, tapi analis kredit. Di tahun 2014 saya daftar, kemudian masuk juga pertama kali di Tuban juga sebagai AO di cabang. Kemudian sudah sekarang sampai hampir 9 tahun lebih lah, hampir 10 tahun saya baru pindah di Capem. Itu. Jadi pengalaman saya di AO kurang lebih hampir 10 tahun sih Kak. Luar biasa, makanya sekarang mendapat apresiasi dari Bank Jatim. Alhamdulillah. Keren-keren. Kalau sebelahnya Kak Wahid masuk Bank Jatim tahun berapa ini? Kalau saya masih di bawahnya mas-mas semua yang dua ini, tahun 2015 saya menjadi TKIK di cabang Lamongan, langsung ke kredit. Sampai sekarang selama 6 tahun juga berubah jadi segmentasi ke retail. Jadi kurang lebih 6 tahunan lah sudah di cabang Lamongan. Artinya kalau melihat prestasi dari rekan-rekan ini memang tidak menutup kemungkinan begitu ya, peluang besar untuk mendapatkan apresiasi jika dibarengi dengan kinerja yang luar biasa seperti teman-teman seperti ini ya. Nah kalau boleh tahu selama menjadi account officer seperti itu, pernah nggak sih dulu tuh terfikir tiba-tiba menjadi account officer di cabangnya masing-masing begitu, yang memang latar belakangnya kecuali Kak Faris ya, memang kan
dari analis kredit, tapi kalau Kak Nafir, Kak Wahid tidak seperti itu ya. Sempat terpikir nggak sih dulu, waduh, account officer nih gitu? Kalau saya sih dari awal memang suka dengan marketing, sales, apalagi saat ini kita juga menjabat sebagai account officer. Tentunya di situ mulai dari proses pemberian kredit sampai dengan nasabah menjadi nasabah existing, kita juga terus memantau dalam hal kinerja keuangannya, mengenai usahanya. Tentunya dari situ ada nilai lebih yang mungkin saat ini menjadi semangat buat teman-teman sekalian yang mungkin di luar sana ingin mendaftar menjadi seorang AU. Kalau Kak Faris pasti udah dari awal ya Kak ya untuk mendaftar itu. Tapi saya yang bikin penasaran dari Kak Wahid sendiri, sempat juga nggak sih terpikir dari TKIK apa dulu ya? TKIK apa? analis kredit. Oh, oke. Ya, Kemudian? Jadi sekarang kan istilahnya berubah sektornya. Namanya aja yang sebagai AO, account officer. Jadi kan ya mungkin perbedaan nama aja Mbak. Jadi dari awal saya masuk ke Bank Jatim sudah backgroundnya dari kredit gitu. Kalau melihat teman-teman AU memang luar biasa kinerjanya, cari nasabah juga real juga, betul begitu Bapak-bapak? Betul. Kalau saat ini menjadi account officer, sempat terbayangkan nggak sih kalau ternyata sekarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi AO terbaik dengan perolehan kredit yang luar biasa ternyata teman-teman nih? Ada sempat terbesit nggak sih ternyata, wah aku mendapatkan apresiasi nih? Dari Kak Faris dulu deh, boleh. Kalau bayangan dari mimpi pun juga nggak pernah ada sih kalau bayangan dari mimpi kalau akan jadi AO terbaik itu. Soalnya kita kerja aja sesuai dengan job desk kita masing-masing. Yang penting kita kan bekerja sesuai alur aja, sesuai aturan. Dan kalau masalah reward atau terkait insentif itu kan nanti pasti akan ngikutin aja kan gitu Kak. Jadi yes, yang penting kerja aja yang bagus. Insya Allah insentif sama award Insya Allah nggak akan mengkhianati hasil juga nanti. Itu sih kalau saya. Ya. Jadi supaya kerja itu mengalir aja dengan ikhlas begitu ya. Kemudian kalau dari Kak Wahid sendiri, sempat nggak sih Kak terbayangkan begitu? Kalau terbayangkan nggak pernah, mimpi aja nggak pernah. Jadi pernah, saya setuju omongannya Mas Faris. Kalau kita menjalankan sesuai job desk, amanah kita, nanti hasilnya akan mengikuti. Tapi semua itu nggak lepas dari teamwork ya Mbak ya. Dari semua lini, dari sektor bisa support kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin cabang saya Pak Sigit, terus penyelia saya, tim SGE, Jatimers Lamongan. Tentunya juga nggak lepas dari Pak Muhlison, tim div dari KKS waktu itu 2022, dan tim KKS Mas Fran dan Mas Yudi. Jadi gitu Mbak. Jadi kita nggak lepas dari teamwork-nya, kita harus bersinergi untuk mencapai satu tujuan. Luar biasa. Tentunya mendapatkan apresiasi hingga di titik ini tidak mudah ya kakak-kakak ya, seperti itu ya. Banyak sekali batu-batu yang dilewati, betul begitu kakak-kakak. Boleh nggak sih kalau sedikit sharing, kira-kira tantangan apa sih yang selama bertahun-tahun dilalui sehingga akhirnya sekarang mendapatkan apresiasi loh gitu. Dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Atau mau sub dulu? Siapa nih? Mas Faris dulu monggo. Oke, yang mana nih? Oke, dari Mas. Oke. Mas dulu deh, dari Mas Wahid dulu deh. Saya. Gantian. Kalau tantangan ya Mbak, jadi kan tantangan itu banyak ya. Mulai dari target juga itu sudah menantang. Selain itu banyak dari bank lain bunga kredit yang cukup kompetitif. Jadi kita harus menilai nasabah juga harus selektif, harus bisa terjun langsung ke lapangan, gimana sih nasabah itu pengennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu aja. Kalau dari Mas Wahid sendiri tadi kan juga sempat dilontarkan bahwa tantangan terbesar itu adalah kompetitor begitu ya, dengan bunga yang bersaing. Kira-kira selama menjadi AO apa sih cara atau mungkin strategi yang dilakukan Mas Wahid begitu untuk bisa menggait nasabah agar datang ke kita aja nih gitu? Jadi kalau ke nasabah biasanya kita main emosional aja sih Mbak. Jadi kalau nasabahnya butuh kayak mobil atau motor, atau kalau itu sifatnya konsumtif ya. Kalau untuk sifatnya untuk modal kerja, kami harus istilahnya ngedek dulu. Pak,
butuh apa gitu kan. Terus kayaknya persediaannya ini kurang nih. Banyak yang harus ditambah gitu aja. Terus kita sering main, kan nggak sekali aja, harus berkali-kali agar bisa dapat nasabah itu. Gitu. Karena kan memang kalau untuk pendekatan secara personal tentunya berbeda-beda ya Mas ya. Iya, Kalau betul. di setiap kecamatan, di setiap daerah punya cerita sendiri nggak sih Mas Wahid atau mungkin teman-teman lainnya gitu? Kalau saya dulu pernah sampai di Pisui nasabah, Mbak. Oh iya, Iya, kenapa tuh? sempat ditolak juga sempat gitu. Menariknya seperti itu ya. Sempat itu. ditolak juga, Iya, sempat tapi ditolak. nggak patah semangat, datang Iya, lagi, gitu, ya kan iya, jualan sama. lagi gitu ya, Iya, nawarin lagi ya, luar nawarin lagi. biasa. Kalau Mas Faris juga ketawa-ketawa nih banyak cerita kelihatannya. Gimana, Mas? Kurang lebihnya sih hampir mirip sama yang disampaikan Mas Wahid ya. Kalau terkait untuk persaingan dengan bank pesaing ya memang kita harus ada harus ada yang diunggulkan. Salah satunya ya mungkin dari pendekatan tadi, yang kedua juga terkait layanan ya. Di kita kan kalau misalkan dari sisi bunga kita misalkan kalah lebih murah dari bank pesaing, kita harus manfaatkan layanan. Kita mulai dari pelayanan penjemputan cash pick up ke nasabah, kemudian kita harus pelayanan proses kredit yang lebih cepat. Itu nanti nasabah juga kan pasti akan memilih kita dengan proses kita yang lebih cepat daripada bank pesaing. Jadi tidak harus melulu tentang bunga atau tentang fitur-fitur kemudahan kredit yang dari bank pesaing itu. Dan kedua, kalau terkait pendekatan di masing-masing daerah itu memang tiap daerah punya berbeda-beda. Karena misalkan kalau di Capem saya ini kan mayoritas kan adalah nelayan. Mendekati nelayan dengan mendekati petani itu kan beda-beda. Nelayan dengan sisinya itu yang lebih konsumtif daripada petani yang lebih suka menabung. Nah, itu kan beda-beda. Nah, dari sisi itu kita dekati, kita cari apa sih yang bisa kita masuki dari tiap-tiap sektor itu. Misalkan kalau nelayan mereka kan konsumtif nih, dan gaya bicaranya itu kan lebih tegas, lebih keras itu. Nah, kita nawari aja memang kadang kita seperti kita mau dimarahin. Soalnya ngomongnya itu kan keras, soalnya kan biasa di laut kan gitu, Mbak. Jadi ya kita pendekatannya ya kita ngomongnya juga harus ikut keras juga, tapi kerasnya bukan dalam arti menghina atau seperti apa, tapi nanti lebih sifatnya persuasif aja. Gitu. Nanti kebutuhannya apa? Misalkan nelayan kan sering konsumtif nih. Ketika mereka setelah pulang dari nelayan kan bawa ikan banyak, dapat uang banyak. Nah, biasanya kan mau beli kebutuhan yang konsumtif seperti mau haji yang mereka sering itu atau emas. Gitu kan kita rayu, Bu, daripada mau beli emas dari hasil nelayan cuma bisa dapat 10 gram mungkin, barangkali mau 1 kilo. Nah, itu kan nanti harganya lebih murah, Bu, kalau beli di toko emas kalau 1 kilo. Nah, nanti itu bisa kita masuki di situ juga. Mas Faris, yang menarik tadi ya, kalau dari Mas Faris sendiri, ada nggak sih tips yang bisa disampaikan begitu untuk Sobat Jatimers untuk melihat potensi bahwa nasabah ini bisa nih untuk misalnya kita guide untuk melihat potensinya itu yang dilakukan Mas Faris biasanya apa tuh, Mas? Yang pertama saya sih pemetaan lokasi. Lokasi ini didominasi sektornya apa aja, terus nanti tipikal orangnya itu seperti apa, apakah dia konsumtif atau dia lebih suka nabung atau gimana. Nanti kan larinya kan tidak hanya ke kredit, tapi bisa nanti ke dana juga ke situ. Kemudian kita lihat dari karakternya tiap masing-masing orang. Di situ kan kadang kan kalau orang orang petani itu kan kalau kita sering main itu suka malah seneng kalau diajak ngobrol lah. Kita sering-sering ke sana, nanti insya Allah juga kreditnya juga masuk ke kita. Seperti itu sih, Mbak. Boleh seperti itu. Dicoba juga mungkin untuk teman-teman Ya, Jatimers di rumah ya. Bisa dipraktekkan juga, semoga berhasil. Baik, kalau dari Mas Nafir sendiri, apa nih Mas tantangannya, Mas? Saya sependapat dengan teman-teman berdua. Yang pertama mungkin tantangan dari awal, tantangan sebagai seorang AO itu ya tantangannya kompetitor, pencapaian target. Jadi pencapaian achievement itu yang paling penting. Cuman memang tidak mudah. Cuman kita pasti bisa gitu. Kemudian tantangan dari para pesaing kompetitor juga pasti juga banyak terdapat di situ. Makanya kita juga harus bekerja lebih satset buat supaya juga nggak terlalu lama kita prosesnya, sehingga juga bisa
memudahkan pencapaian target kita gitu. Kemudian juga tantangan yang lebih ini lagi menurut saya, servis yang diberikan kepada para nasabah ke depannya. Kita harus selalu menjaga servis, karena dari servis di awal kita memberikan servis yang lebih bagus, maka itu akan timbul citra dari para nasabah, calon nasabah, untuk memberikan citra yang lebih positif kepada Bank Jatim. Betul. Pelayanan nomor 1 memang Mas ya. Mas Nafir tadi disebutkan bahwa target dan target. Kalau boleh sedikit curhat nih ya, kalau Loren sendiri tuh bukan tipikal orang yang kalau ada target itu tenang. Tidak bisa seperti itu. Pasti kepikiran, pun tidur, makan, semuanya kepikiran target. Nah, Mas Nafir sendiri kalau melihat dari cara berbicaranya cukup santai. Dengan target sendiri santai nggak sih? Atau mungkin ada berbagi tips untuk teman-teman supaya nggak pusing gitu terhadap target, itu gimana sih? Kalau saya sendiri melihat target itu bukan untuk dilewati, tapi harus tetap dipikirkan untuk digapai dengan mungkin dari situ ada proses dan progres. Yang kita lihat proses dan progresnya tersebut untuk menggapai suatu target. Seperti itu. Dan lagi Mas, satu lagi yang sering disampaikan oleh manajemen, dilampaui. Ya, target dilampaui ya Mas ya. Bukan untuk dicapai, tapi juga untuk dilampaui begitu ya. Baiklah, Mas Nafir, Mas Faris, sama Mas Wahid selama menjadi account officer seperti itu ya. Pernah nggak sih ada cerita seru atau mungkin hal-hal seru yang pastinya itu membuat semakin bersemangat nih untuk terus menjadi account officer seperti itu? Siapa dulu nih? Mungkin boleh dari Mas Faris dulu. Kalau cerita uniknya sih ada beberapa cerita unik mungkin ya kalau harusnya. Yang pertama, kalau kita jadi AO itu kan kita sering berhadapan dengan banyak orang. Menghadapi banyak tipikal orang ini seperti apa, terus kemudian melihat banyak orang itu punya usaha macam-macam, sektornya macam-macam. Lah dari situ kita bisa belajar. Selain jadi AO, kita juga punya ilmu tentang bisnis juga nanti akhirnya. Kita bisa nyerap ilmu mereka dalam bertani, dalam nelayan atau perdagangan, semua kita bisa serap. Dan nantinya mungkin akan berguna, mungkin waktu kita pensiun atau apa nanti juga bisa kita aplikasikan sendiri. Gitu. Terus kemudian yang kedua, yang paling saya senang itu ketika saya menyalurkan kredit itu bukan karena saya merealisasikannya, tapi karena saya bisa membantu orang ketika membutuhkan itu jadi terbantu. Karena kan misalkan UMKM nih yang dari kecil, yang awalnya ya mungkin skalanya masih kaki lima, kita bantu dengan kredit. Terus kita fungsi AO kan nggak hanya cuma menyalurkan kredit, Kak, tapi juga kita memberikan advice juga, misalkan sebagai konsultan juga kita kan, harusnya ini packingnya seperti ini. Nah ini nanti kan lama-kelamaan usahanya kan juga bisa naik, jadi kan skalanya semakin besar lah. Itu kepuasan saya yang paling tinggi kalau kayak gitu, Kak. Ini saya juga baru dapat informasi dan juga baru dapat wawasan baru. AO juga harus multi talent juga ya Kak ya. Ya kan, jadi konsultan juga, kemudian marketing juga, real juga sendiri. Betul. Seperti itu, luar biasa hebat sekali teman-teman ini. Kemudian dari Kak Nafir sendiri, ada nggak sih cerita yang bikin bangga nih aku untuk menjadi seorang AO? Betul. Terima kasih. Kalau saya sendiri sama halnya sama yang diceritakan sama Mas Faris, kebanyakan AO itu menurut saya dari singkatannya saja AO itu aneka officer. Aneka officer ya. Aneka officer. Baik. Baru lagi banyak nih kelihatannya. mungkin singkatannya. Nah, dari situ saya pernah mengalami banyak cerita, tapi di situ kita ambil sisi positifnya. Baik itu untuk diri kita sendiri juga untuk para nasabah. Jadi seorang account officer ini memberi atau selalu mengamati maksud saya itu seperti apa nih yang biasanya mencari informasi tentang perihal usaha-usaha debitur. Dari situ ilmu banyak kita serap seperti yang disampaikan Mas Faris tadi. Jadi mungkin dari situ akan saya sangat menantang depannya, karena banyak informasi yang kita serap
dari berbagai sektor usaha yang kita kunjungi saat itu, sehingga mungkin dari divisi lain atau jabatan lain mungkin tidak ada kesempatan untuk menggali lebih dalam informasi kepada nasabah seperti yang dialami oleh AO tersebut. Seperti itu. Jadi banyak ilmu juga ilmu yang kita hal baru yang didapatkan begitu ya. Kalau dari Mas Wahid sendiri untuk segmentasi di Lamongan sendiri, Mas pernah nggak sih ada hal-hal yang rasanya bikin bangga, bikin senang gitu, gimana Mas? Jadi kalau menjadi seorang AO itu memang kita kerja lebih fleksibel ya Mbak ya. Kita kerja dimanapun, bisa di kafe, di kantor, bisa untuk mengerjakan aplikasi kreditnya. Tapi niat yang paling tertinggi adalah yang sudah disampaikan sama Mas Faris, itu bisa mewujudkan impiannya para nasabah, gitu. Yang semula usahanya kecil menjadi besar, gitu. Kita juga kalau istilahnya, kalau kata Pak Dir, kita pejuang surga, gitu, pejuang akhirat, gitu. Amin. Jadi nggak hanya ibadah, sholat, puasa, haji, kita juga membantu untuk mewujudkan impiannya nasabah gitu. Itu niatan kami paling utama. Pengalaman yang luar biasa. Tapi kalau berbicara mengenai segmentasi yang sekarang sedang digeluti nih untuk produknya, kira-kira apa sih yang sekarang sedang difokuskan begitu? Mungkin dari Kak Nafir terlebih dahulu nih. Baik, terima kasih Kak Loren. Untuk fokus produk yang saat ini saya unggulkan, diantaranya produk KUR, kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat ini dibagi 3 produk, mulai dari super mikro, mikro, dan kecil. Ketentuan itu berdasarkan plafon yang kita berikan kepada nasabah. Untuk super mikro, plafon sampai dengan 10 juta. Kemudian KUR mikro sampai dengan plafon 100. Selanjutnya 101 sampai dengan 500 juta masuk dalam KUR kecil. Tentunya bunganya sangat murah, prosesnya juga mudah, persyaratannya juga sangat mudah, proses cepat kilat. Nah, Kak Nafir, kalau saya nih sebagai nasabah biasa begitu ya, kenapa sih saya harus mengambil KUR di Kak Nafir atau di tempat Kak Nafir sekarang? Karena KUR sendiri memiliki keunggulan yang pertama, bunga. Dari segi bunga, kita bisa diberikan bunga yang sangat murah karena di situ kita ada subsidi dari pemerintah, sehingga kita salurkan dengan bunga yang lebih murah di bawah rata-rata bunga reguler. Kemudian dalam pengembangan usaha dimungkinkan karena bunga tersebut sangat murah akan berdampak positif dari usaha debitur yang mendapat pinjaman bunga KUR. Seperti itu, Kak Lawrence. Nah, itu yang menarik ya, bunganya yang bersahabat di kantor. Kalau mau langsung menemui Kak Nafir itu di mana enaknya begitu? Oke, Kak Lawrence. Bagi Sobat Jatimer yang berada di wilayah Mojokerto khususnya, bisa hubungi kontak saya atau bisa datang langsung ke kantor Capem Mojosari, menemui saya sendiri, Nafir, AO Mikro Mojosari, Cabang Mojokerto. Oke, baik. Nafir, Capem Mojosari, Account Officer di Cabang Mojokerto. Dicatat ya, Sobat Jatimers ya. Kemudian kalau dari Mojokerto mungkin ada Jatimers yang dari Tuban juga. Kepingin tahu kira-kira sekarang segmentasinya dari Kak Faris apa sih? Oke, mungkin yang tadi sudah disampaikan sama Kak Nafi, tadi kan terkait untuk kredit KUR yang khususnya untuk usaha menengah atau usaha kecil, khususnya untuk UMKM dan industri kecil. Nah, saya mungkin menyampaikan untuk yang kredit yang khususnya untuk properti. Nah, ini buat para Sobat Jatimers di wilayah Jawa Timur, untuk yang khususnya kontraktor itu bisa mengajukan kredit transaksional dan kredit standby loan. Nah, kelebihan dari kredit ini yaitu kredit ini tidak harus diangsur tiap bulan, tapi sumber pembayarannya dari kontrak yang dikerjakan itu nanti kan dapat termin nih Mbak Kak. Jadi nanti dari termin itu dibayarkan untuk pembayaran angsurannya. Jadi tidak harus tiap bulan, tapi ada dari sumber
kontraktornya itu tadi, dari konstruksinya tadi. Baik, kemudian kira-kira apa yang harus membuat nasabah itu mengajukan kredit ini di Kak Faris ini apa? Keunggulannya kredit ini yang pertama itu proses cepat. Kita tidak membutuhkan waktu lama sampai berminggu-minggu, hanya cukup waktu hari aja. Kita kumpulan berkas, kita survei, langsung cair pada hari itu juga. Kalau memang semua berkas lengkap, kita bisa langsung proses cepat. Kemudian untuk yang kedua tadi, yaitu untuk dari sumber pembayarannya, karena dia bisa dibayar dari sumber pembayaran hasil kontraktor tadi. Yang dibayarkan bisa, kalau tergantung terminnya, kalau termin bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa dibayar dari itu. Kemudian suku bunganya murah, dan juga biayanya itu tidak terlalu mahal. Itu sih, Kak. Dan kalau termin itu sesuai dengan perjanjian di awal ya? Betul sekali. Baik, seperti itu. Kak Faris, kalau mau menemui Anda, kira-kira di mana? Untuk Sobat Jatimers, khususnya kontraktor-kontraktor di Tuban, ini bisa langsung menghubungi saya, Faris, atau bisa langsung datang ke kantor cabang Tuban, atau kalau yang wilayahnya domisilinya di sekitaran Capem Banjar atau unit Banjar, bisa langsung menemui saya, Faris. Itu, Mbak. Baik, di Capem Banjar, cabang Tuban dengan Kak Faris ya, dicatat Sobat Jatimers ya. Kemudian ke Lamongan nih, ke Lamongan langsung ketemu sama Kak Wahid. Kira-kira sekarang untuk segmentasinya apa, Kak? Ya, baik. Untuk Sobat Jatimers yang ingin membutuhkan modal usaha. Jadi di Bank Jatim ada modal kerja kalau untuk kebutuhan modal usahanya. Selain itu ada investasi untuk pembelian mesin atau pembelian alat-alat yang untuk menyokong usahanya agar bisa menjadi lebih besar, bisa nanti menghubungi langsung ke Bank Jatim. Gitu. Apa yang membuat nasabah harus mengajukan kredit dengan Kak Wahid atau mungkin dengan segmentasinya Kak Wahid nih? Jadi kalau yang mengharuskan kredit di Bank Jatim adalah kita mengedepankan layanan prima, terus proses cepat, satset buat. Jadi dari situ kami nanti akan melayani nasabah-nasabah yang akan di Bank Jatim. Nah itu yang bicara adalah satset buat karena kalau zaman sekarang kalau kesulitan udah diambil kompetitor lain ya begitu ya. Kak Wahid di mana nih bisa menjumpai Anda nih kira-kira? Ya baik, untuk bisa lebih lanjut nanti bisa menghubungi saya Wahid di cabang Lamongan sebagai account officer retail. Gitu. Baik, di cabang Lamongan kalau saya boleh review lagi, Kak Nafir bisa langsung dihubungi di Capem Mojosari, cabang Mojokerto. Kemudian ada Faris di Capem Banjar, benar ya? Capem Banjar. Banjar. Oke, Banjar, cabang Tuban. Kemudian Kak Wahid di cabang Lamongan dengan segmentasi berbeda-beda. Atau mungkin Sobat Jatimers yang punya keinginan di segmentasi yang lain mungkin ya, atau mungkin di jenis kredit yang lain, bingung tapi harus menggunakan kredit yang apa atau yang mana, langsung aja menemui 3 orang hebat ini, tanya langsung, bisa langsung dijawab di sana ya. Baiklah, kalau saat ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Bank Jatim, kira-kira ke depannya udah merasa puaskah dengan itu? Atau mungkin ada lagi nih yang harus dikejar nih, yang harus aku targetkan nih, apa nih? Dari Kak Wahid dulu. Kalau saya, ya Kak ya, itu saya ingin memotivasi agar lebih menjadi terbaik aja. Untuk kedepannya mungkin kalau dari manajemen mengizinkan saya untuk naik lebih tinggi, nanti saya ikuti. Pasti sudah dicatat masalahnya, tenang aja. Insya Allah. Kemudian kalau dari Kak Faris apa nih Kak? Kalau target saya yang pertama, saya itu pengen hablum minanas itu tetap terjalin, Mbak. Kita bisa membantu orang itu lebih sering bantu orang melalui usaha kita, melalui kerjaan kita tiap hari. Itu yang soalnya itu kepuasan saya yang paling tinggi itu di situ. Ketika kita bisa bantu orang, itulah. Kemudian kalau yang kedua, ya mungkin ini kan dalam proses juga untuk kenaikan dari AU ke yang lebih tinggi. Ya semoga saya bisa dipercaya manajemen untuk naik yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Baik, dari Kak Nafir, apakah kalau saya sendiri mungkin juga yang pertama, target pertama, saya harus tetap sesuai rel yang di awal, juga terus berupaya untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya juga diberikan kesempatan mungkin dalam hari ini tes mungkin
kedepannya akan lebih terbuka untuk kenaikan jabatan yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal kepada perusahaan. Dan yang pastinya semoga tahun depan diundang lagi begitu ya, Amin. ya kan, dengan pencapaian yang mungkin jauh lebih baik dari ini. Tapi sekarang udah luar biasa hebat sekali teman-teman ini. Terakhir mungkin ada closing statement begitu yang ingin disampaikan untuk Sobat Jatimers, memotivasi Sobat Jatimers yang ada di rumah agar bisa mengikuti jejak Anda semua di sini. Silakan, dari siapa dulu nih enaknya nih? Kak Faris boleh? Oh ya, terima kasih Mbak Lawrence ya. Kalau untuk closing statement saya, untuk yang menyemangati AWAO, seperti kata pepatah Jawa mungkin ya, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Intinya kalau memang yakin untuk menyalurkan kredit itu dan pengen berkiprah bagus di AO, lanjut aja, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, yang penting sesuai aturan, jalan. Tapi kalau sudah khawatir, jangan ragu-ragu, mending ditinggalkan aja. Itu sih yang menurut saya. Tatak ya pokoknya. Siap betul. tatak, gaspol begitu ya. Kalau dari Kak Nafir, gimana Kak? Kalau saya sendiri mengulik dari sebuah dongeng antara kura-kura dan kancil pada kesempatannya untuk berlomba menjadi siapa yang lebih cepat. Untuk si kancil memang lebih cepat dari kura-kura, namun dari hasil akhirnya kura-kura pun juga tanpa menoleh ke belakang terus ke depan. Artinya dalam mencapai sebuah target yang ditetapkan perusahaan, kita juga istilahnya bukan hanya kerja keras saja, dan juga kerja cerdas. Kancil ini tahu sendiri seorang yang seekor binatang yang cerdik. Jadi dia lebih merasa lebih cerdas daripada kura-kura. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kerja cepat dan kerja cerdas seperti itu. Kalau dari Kak Wahid apa nih? Oke. Kalau semuanya dari pepatah semuanya, Pak. Iya betul. Kamu dari apa nih? Saya mau pantun aja. Oh pantun, Iya, siap. iya. Nanti kita jawab cakep gitu ya. Iya, bisa. Boleh apa? Dari Lamongan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa untuk berdoa. Cakep. Target manajemen sudah di depan mata. Cakep. Tetap optimis dan semangat agar menjadi BPT nomor 1 di Indonesia. Luar Amin. biasa. Closing statement yang out of the box begitu ya. Ada pantun, ada mengambil dari apa sih, banyak kisah-kisah Iya, seperti kisah-kisah. itu ya. Baiklah, bro semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat untuk ada semua prestasi yang luar biasa. Tapi jangan cepat puas sampai di sini, terus ukir prestasi, siapa tahu ke depannya nanti atau mungkin tahun depan bisa diundang lagi dengan prestasi Amin. yang lebih baik dan juga lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Sobat Jatimers, itu tadi adalah perbincangan kita dengan orang-orang hebat yang tentunya bisa menjadi inspirasi dan semangat Jatimers untuk terus mengukir prestasi. Kami juga mengingatkan, jangan lupa Sobat Jatimers untuk subscribe, kemudian juga like, komen, dan juga share, dan pastinya juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi seputar Bank Jatim hanya di Bank Jatim Podcast. Untuk Sobat Jatimers yang juga kepingin tahu tentang Bank Jatim lebih luas, tentang produknya juga terutama, Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.bankjatim.co.id atau mungkin di 14044 di call center kami. Akhir kata, saya Lauren Agnes, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di podcast Bank Jatim selanjutnya. Bareng-bareng kita teriakan, Salam Jatimers!